Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah kehidupan yang penuh dengan kesibukan, tekanan, dan berbagai ujian, seringkali hati kita merasa lelah, gelisah, bahkan kehilangan arah. Banyak dari kita mencari ketenangan dengan berbagai cara, mencari hiburan, mencari kesenangan dunia, atau bahkan mencoba melupakan masalah sejenak. Namun tanpa kita sadari, ada satu amalan sederhana yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menenangkan hati, membuka pintu rizki, menghapus dosa, bahkan mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amalan itu adalah sholawat. Sholawat bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan dengan lisan. Sholawat adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ia adalah bukti bahwa kita merindukan beliau, mengikuti ajarannya, dan berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Ketika seseorang melantunkan sholawat dengan hati yang tulus, maka sebenarnya ia sedang membangun hubungan spiritual yang sangat dalam, bukan hanya dengan Rasulullah, tetapi juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, setiap kali kita bersholawat, Allah membalasnya dengan 10 kebaikan, mengangkat derajat kita, dan menghapus kesalahan kita. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang mau mengingat dan mencintai Rasul-Nya. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadanya. Ini bukan sekedar janji, tetapi sebuah jaminan yang sangat luar biasa. Namun sayangnya, di zaman sekarang ini banyak orang yang justru melupakan amalan yang satu ini. Kita lebih sering sibuk dengan urusan dunia, lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat, sementara solawat hanya menjadi amalan yang jarang kita sentuh. Padahal, di balik solawat, tersimpan rahasia kehidupan yang mampu mengubah keadaan seseorang dari sempit menjadi lapang, dari gelisah menjadi tenang, dari susah menjadi penuh keberkahan. Orang yang terbiasa bersolawat memiliki aura yang berbeda. Hatinya lebih lembut, pikirannya lebih jernih, dan hidupnya terasa lebih ringan. Bukan karena mereka tidak memiliki masalah, tetapi karena mereka memiliki cara yang benar dalam menyikapi setiap ujian. Mereka tahu bahwa dengan bersolawat, mereka sedang mendekatkan diri kepada sumber segala ketenangan. Solawat juga menjadi jembatan antara langit dan bumi. Ketika kita mengucapkannya, malaikat turut mendoakan kita, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Ini adalah amalan yang tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tenaga yang besar, tetapi memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudaraku, mungkin saat ini kita sedang menghadapi kesulitan, sedang merasa lelah dengan keadaan, atau sedang mencari jalan keluar dari masalah yang seolah tidak ada ujungnya. Cobalah perbanyak sholawat, lakukan dengan istiqomah, dengan penuh kesadaran, dan dengan hati yang ikhlas. Insya Allah, perlahan tapi pasti, kita akan merasakan perubahan dalam hidup kita. Karena sejatinya, orang yang sering bersolawat bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi juga mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa dalam hidupnya. Keistimewaan yang tidak sebuah orang miliki, keistimewaan yang menjadi tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yang mencintai Rasul-Nya. Dan inilah yang akan kita bahas bersama dalam naskah kali ini, tentang 5 keistimewaan orang yang sering bersolawat. Semoga dengan memahami hal ini, hati kita semakin tergerak untuk menjadikan sholawat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak Anda semua untuk mendukung channel ini dengan cara yang sederhana namun sangat berarti. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share kepada orang-orang terdekat, tuliskan komentar terbaik Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian penuh hikmah lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak 5 keistimewaan orang yang sering bersolawat. Keistimewaan pertama, hati menjadi tenang dan hidup lebih damai. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Keistimewaan pertama yang akan dirasakan oleh orang yang sering bersolawat adalah hatinya menjadi lebih tenang dan hidupnya terasa lebih damai. Ini bukan sekadar perasaan biasa, tetapi sebuah ketenangan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang, banyak orang hidup dalam kegelisahan. Pikiran dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, hati terasa sempit karena tekanan hidup, dan jiwa seringkali lelah menghadapi berbagai ujian. Bahkan tidak sedikit yang terlihat bahagia di luar, namun sebenarnya menyimpan keresahan di dalam hatinya. Namun berbeda dengan orang yang membiasakan diri bersolawat. Ketika lisannya sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW, hatinya perlahan menjadi lembut. Ada ketenangan yang mengalir, ada rasa damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena solawat adalah bentuk zikir, dan Allah telah berjanji bahwa dengan mengingatnya, hati akan menjadi tenang. Ketika seseorang bersolawat, ia bukan hanya menyebut nama Rasulullah, tetapi juga sedang mengingat Allah yang telah memerintahkan solawat itu sendiri. Disitulah letak rahasia ketenangan tersebut. Solawat juga mengandung makna cinta. Ketika seseorang mencintai Rasulullah dengan tulus, maka hatinya akan dipenuhi cahaya keimanan. Dan hati yang dipenuhi iman tidak akan mudah goyah oleh masalah dunia. Orang yang sering bersolawat memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan. Ketika mereka diuji, mereka tidak mudah panik. Ketika mereka diberi kesulitan, mereka tidak mudah putus asa. Karena hati mereka telah terbiasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Banyak orang mencari ketenangan dengan cara yang salah. Mereka mencoba melupakan masalah dengan hiburan, dengan kesenangan sesaat, bahkan dengan hal-hal yang justru menjauhkan mereka dari Allah. Namun ketenangan seperti itu hanyalah sementara. Setelah itu, kegelisahan kembali datang, bahkan seringkali lebih besar dari sebelumnya. Berbeda dengan ketenangan yang datang dari solawat, ia bukan ketenangan yang dibuat-buat, tetapi ketenangan yang tumbuh dari dalam hati. Semakin sering seseorang bersolawat, semakin ia merasakan kedamaian dalam hidupnya. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, orang yang terbiasa bersolawat tetap bisa merasakan ketenangan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hatinya telah kuat. Ia tahu bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Solawat juga menjadi penyejuk hati di saat kita merasa sendiri. Ketika tidak ada tempat untuk bercerita, ketika tidak ada yang benar-benar memahami perasaan kita, solawat menjadi teman yang tidak pernah meninggalkan. Ia menghubungkan kita dengan Rasulullah, sosok yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Bayangkan, setiap kali kita bersolawat, nama kita disebut di hadapan Rasulullah. Betapa indahnya jika kita termasuk orang yang sering disebut karena solawat kita. Ini akan menumbuhkan rasa dicintai, rasa diperhatikan, dan rasa dekat dengan sosok yang paling mulia. Selain itu, solawat juga membersihkan hati dari penyakit-penyakit seperti iri, dengki, dan kebencian. Ketika hati dipenuhi dengan solawat, maka ruang untuk hal-hal negatif menjadi semakin sempit. Hati menjadi lebih lapang, lebih mudah memaafkan, dan lebih mudah bersyukur. Orang yang hatinya tenang akan lebih mudah menjalani hidup. Ia tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekitarnya. Ia memiliki ketenangan yang membuat orang lain pun merasa nyaman berada di dekatnya. Inilah salah satu tanda bahwa solawat telah memberikan pengaruh besar dalam hidup seseorang. Ia tidak hanya mengubah ucapan, tetapi juga mengubah hati dan cara hidup. Saudaraku, jika hari ini kita merasa gelisah, merasa hidup penuh tekanan, atau merasa hati tidak tenang, maka mungkin kita perlu kembali kepada amalan yang sederhana ini. Perbanyaklah solawat walau hanya sedikit demi sedikit. Ucapkan dengan penuh kesadaran, bukan sekadar kebiasaan. Mulailah dari yang ringan, misalnya setelah sholat, atau di sela-sela aktivitas harian. Jadikan solawat sebagai teman dalam perjalanan hidup kita. Insya Allah seiring waktu,
kita akan merasakan perubahan yang luar biasa. Karena sesungguhnya, ketenangan hati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dicari di luar diri. Ia adalah anugerah dari Allah, dan salah satu kunci untuk mendapatkannya adalah dengan memperbanyak sholawat. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan hati yang tenang, jiwa yang damai, dan kehidupan yang penuh keberkahan melalui sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Keistimewaan kedua, dosa-dosa diampuni dan derajat diangkat oleh Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, keistimewaan kedua dari orang yang sering bersolawat adalah diampuninya dosa-dosa dan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah anugerah yang sangat besar, karena setiap manusia tidak pernah lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Kita hidup sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Setiap hari, sadar atau tidak, kita melakukan dosa, baik melalui lisan, pandangan, pikiran, maupun perbuatan. Kadang kita menyesal, kadang kita lupa, bahkan tidak jarang kita mengulangi kesalahan yang sama. Inilah sifat manusia, tempatnya salah dan lupa. Namun Allah yang Maha Pengampun tidak pernah menutup pintu taubat bagi hambanya. Bahkan Allah memberikan banyak jalan agar dosa-dosa kita bisa dihapus. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa setiap satu kali sholawat yang kita ucapkan, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan, menghapus 10 kesalahan, dan mengangkat 10 derajat kita. Bayangkan betapa luar biasanya amalan ini. Hanya dengan satu kali sholawat, kita mendapatkan begitu banyak balasan dari Allah. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang mencintai Rasul-Nya. Allah tidak hanya memberikan pahala, tetapi juga membersihkan dosa dan meninggikan kedudukan kita di sisinya. Orang yang sering bersolawat sebenarnya sedang membersihkan dirinya setiap hari. Setiap solawat yang keluar dari lisannya menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa yang mungkin selama ini menumpuk tanpa kita sadari. Ini seperti hujan yang terus-menerus turun, membersihkan debu yang menempel di hati. Dosa yang menumpuk bisa membuat hati menjadi gelap, berat untuk beribadah, dan sulit merasakan ketenangan. Namun ketika seseorang memperbanyak solawat, perlahan hati itu kembali bersih, kembali ringan, dan kembali dekat dengan Allah. Selain menghapus dosa, solawat juga menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang. Derajat di sini bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Allah akan memuliakan orang-orang yang mencintai Rasul-Nya, memberikan mereka kedudukan yang lebih baik, dan menjadikan mereka lebih dihormati. Seringkali kita melihat seseorang yang hidupnya penuh keberkahan, dihormati orang lain, dan memiliki pengaruh yang baik. Salah satu rahasia yang mungkin tidak terlihat adalah kebiasaannya dalam bersolawat, karena Allah sendiri yang meninggikan derajat orang tersebut. Namun yang paling penting adalah derajat di akhirat. Di sana setiap amal akan dihitung dan setiap kebaikan akan dibalas. Orang yang sering bersolawat akan datang dengan catatan amal yang penuh dengan kebaikan, dan dosa-dosanya telah banyak dihapus oleh rahmat Allah. Saudaraku, bayangkan jika kita menghadap Allah dalam keadaan dosa yang begitu banyak, tentu kita akan merasa takut dan khawatir. Namun dengan solawat, Allah memberikan kita harapan. Setiap kali kita bersolawat, kita sedang menabung pengampunan dan meninggikan kedudukan kita di sisinya. Yang lebih indah lagi, solawat adalah amalan yang sangat mudah dilakukan. Tidak membutuhkan waktu khusus, tidak membutuhkan tempat tertentu. Kita bisa melakukannya kapan saja, saat berjalan, saat bekerja, bahkan saat sedang beristirahat. Ini adalah bukti bahwa Allah benar-benar ingin memudahkan hambanya untuk mendapatkan ampunan dan kemuliaan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini atau justru menyia-nyiakannya. Namun perlu kita ingat, solawat yang benar bukan hanya di lisan, tetapi juga dari hati. Ucapkan dengan kesadaran, dengan rasa cinta kepada Rasulullah, dan dengan harapan mendapatkan ridho Allah. Jangan hanya sekedar menjadi kebiasaan tanpa makna. Ketika solawat diucapkan dengan penuh keikhlasan, maka ia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga mengubah hati, memperbaiki diri, dan mendekatkan kita kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Jika kita ingin dosa-dosa kita diampuni, jika kita ingin derajat kita diangkat, maka perbanyaklah sholawat. Jadikan ia sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak bisa menjadi orang yang sempurna, tetapi kita bisa menjadi orang yang terus berusaha memperbaiki diri. Dan salah satu cara terbaik untuk itu adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah karena banyaknya sholawat yang kita ucapkan. Amin. Keistimewaan ketiga, dimudahkan urusan hidup dan dilapangkan rizkinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, keistimewaan ketiga dari orang yang sering bersolawat adalah dimudahkan segala urusan hidupnya dan dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah janji yang sangat menenangkan, terutama bagi kita yang setiap hari berjuang menghadapi kerasnya kehidupan. Tidak bisa kita pungkiri, hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Ada yang sedang kesulitan ekonomi, ada yang terhimpit hutang, ada yang mencari pekerjaan, ada yang berjuang dalam keluarga, dan ada pula yang sedang menghadapi masalah yang seolah tidak ada jalan keluarnya. Semua itu bisa membuat hati menjadi berat dan pikiran menjadi sempit. Namun di tengah semua itu, Allah memberikan satu amalan yang menjadi kunci pembuka kemudahan, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang memperbanyak sholawat, ia sedang mengetuk pintu langit dengan cara yang sangat mulia. Ia sedang menunjukkan cintanya kepada Rasulullah, dan melalui cinta itu, Allah membalasnya dengan kemudahan dalam hidupnya. Dalam sebuah kisah yang sangat terkenal, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang memperbanyak salawat. Ia berkata bahwa ia akan menjadikan sebagian besar doanya sebagai salawat. Rasulullah pun menjawab bahwa jika demikian, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan mengampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwa salawat memiliki kekuatan luar biasa dalam membuka jalan kehidupan. Orang yang sering bersalawat akan merasakan bahwa urusannya menjadi lebih mudah. Bukan berarti ia tidak memiliki masalah, tetapi setiap masalah terasa lebih ringan dan lebih mudah diselesaikan. Seolah-olah ada jalan yang selalu terbuka, bahkan ketika sebelumnya terlihat buntu. Ini adalah bentuk pertolongan Allah yang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi sangat nyata dirasakan. Kadang datang dalam bentuk peluang yang tidak disangka-sangka, kadang dalam bentuk bantuan dari orang lain, atau bahkan dalam bentuk ketenangan hati yang membuat kita mampu menghadapi masalah dengan lebih baik. Selain itu, sholawat juga menjadi sebab dilapangkannya rizki. Banyak orang bekerja keras siang dan malam, tetapi tetap merasa sempit dalam rizkinya. Sebaliknya, ada orang yang mungkin usahanya biasa saja, tetapi hidupnya penuh keberkahan. Perbedaan ini seringkali terletak pada kedekatan seseorang dengan Allah. Dan salah satu tanda kedekatan itu adalah kebiasaan bersolawat. Rizki bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga tentang keberkahan. Orang yang sering bersolawat mungkin tidak selalu memiliki harta yang melimpah, tetapi apa yang ia miliki terasa cukup, membawa ketenangan, dan penuh manfaat. Solawat juga membuka pintu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah mampu memberikan rizki melalui cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ketika kita bersolawat, kita sedang menyerahkan urusan kita kepada Allah, dan Allah akan mengaturnya dengan cara yang paling benar. Saudaraku, seringkali kita terlalu fokus pada usaha lahiriah, tetapi lupa memperkuat hubungan dengan Allah. Padahal keberhasilan sejati tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga oleh keberkahan dari Allah. Dengan memperbanyak selawat, kita sedang menjemput keberkahan itu. Kita sedang membuka pintu-pintu kemudahan yang mungkin selama ini tertutup, karena kurangnya zikir dan doa. Yang menarik, sholawat bisa dilakukan kapan saja, saat bekerja, saat berkendara, saat menunggu, bahkan saat hati sedang gelisah. Justru di saat-saat sulit itulah sholawat menjadi sangat penting, karena ia mampu mengubah keadaan dari dalam diri kita. Ketika hati menjadi tenang karena sholawat, pikiran menjadi lebih jernih. Ketika pikiran jernih, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik, dan dari situlah kemudahan dalam hidup mulai terasa. Sholawat juga mengajarkan kita untuk bersabar dan bertawakal. Orang yang terbiasa bersolawat tidak mudah putus asa. Ia yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, dan setiap masalah pasti ada hikmah di baliknya.
Ini adalah kekuatan mental dan spiritual yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Karena sejatinya, hidup bukan tentang tidak adanya masalah, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini kita merasa hidup terasa sulit, rizki terasa sempit, atau urusan terasa rumit, maka cobalah untuk kembali kepada sholawat. Jadikan ia sebagai kebiasaan, bukan hanya sesekali. Mulailah dengan jumlah yang sederhana, tetapi istiqomah. Misalnya setiap habis sholat atau di waktu-waktu luang. Yang terpenting adalah konsistensi dan keikhlasan. Insya Allah, dengan izin Allah, kita akan merasakan perubahan. Urusan menjadi lebih mudah, hati menjadi lebih lapang, dan rizki menjadi lebih berkah. Karena sesungguhnya, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang mendekat kepadanya. Dan salah satu cara terbaik untuk mendekat adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan urusannya, dilapangkan rizkinya, dan diberi kehidupan yang penuh keberkahan karena istiqomah dalam bersolawat. Amin. Keistimewaan keempat, mendapat syafaat Rasulullah di hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, keistimewaan keempat dari orang yang sering bersolawat adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Ini adalah keistimewaan yang sangat agung, bahkan bisa menjadi penentu keselamatan kita di akhirat kelak. Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat, hari di mana seluruh manusia dikumpulkan tanpa kecuali. Tidak ada lagi harta, jabatan, maupun kekuasaan yang bisa menolong. Semua manusia berdiri dalam keadaan penuh ketakutan, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan seorang ibu bisa melupakan anaknya. Seorang ayah bisa tidak mempedulikan keluarganya. Begitu besar ketakutan dan kegelisahan yang dirasakan oleh seluruh manusia. Dalam kondisi seperti itu, kita sangat membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan seseorang yang bisa memberikan syafaat, yang bisa membantu kita agar mendapatkan keringanan dan keselamatan. Dan tidak ada syafaat yang lebih agung selain syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Namun, tidak semua orang akan mendapatkan syafaat tersebut. Salah satu golongan yang sangat berpeluang besar untuk mendapatkan syafaat adalah mereka yang sering bersolawat kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa orang yang paling dekat dengannya di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadanya. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Artinya, semakin sering kita bersolawat, semakin dekat posisi kita dengan Rasulullah di akhirat nanti. Bayangkan betapa indahnya jika kita berada dekat dengan Rasulullah di hari kiamat. Di saat semua orang diliputi ketakutan, kita justru berada di dekat sosok yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Sosok yang tidak pernah berhenti memikirkan keselamatan kita, bahkan hingga di akhirat. Sholawat yang kita ucapkan di dunia akan menjadi penghubung antara kita dan Rasulullah di akhirat. Setiap kali kita bersolawat, nama kita diangkat dan disampaikan kepada beliau. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Syafaat Rasulullah bukan hanya sekadar pertolongan biasa. Ia adalah bentuk kasih sayang yang sangat besar kepada umatnya. Rasulullah akan memohon kepada Allah agar umatnya diberikan ampunan, diringankan hisapnya, dan dimasukkan ke dalam syurga. Namun, tentu saja kita tidak bisa berharap syafaat tanpa usaha. Salah satu bentuk usaha yang paling mudah dan sangat dianjurkan adalah memperbanyak sholawat. Saudaraku, seringkali kita terlalu sibuk mempersiapkan kehidupan dunia, tetapi lupa mempersiapkan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian. Di sanalah kita akan merasakan hasil dari semua yang kita lakukan di dunia. Sholawat adalah investasi akhirat yang sangat berharga. Ia mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Ia bisa menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Rasulullah yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini.
Orang yang sering bersolawat juga akan merasakan kedekatan yang lebih dengan Rasulullah bahkan sejak di dunia. Ia akan lebih mudah mencintai sunnah, lebih mudah mengikuti ajaran beliau, dan lebih mudah meneladani akhlaknya. Ini karena solawat bukan hanya ucapan, tetapi juga bentuk cinta. Dan cinta yang tulus akan membawa seseorang untuk mengikuti apa yang dicintainya. Semakin kita mencintai Rasulullah, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan syafaatnya. Dan salah satu cara untuk menumbuhkan cinta itu adalah dengan memperbanyak solawat. Saudaraku, insya Allah dengan istiqomah dan keikhlasan, kita akan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Semoga Allah menjadikan kita sebagai umat yang dicintai oleh Rasulullah, yang dekat dengannya di akhirat, dan yang mendapatkan syafaatnya di hari yang tidak ada pertolongan selain darinya. Amin. Keistimewaan kelima, hidup dipenuhi keberkahan dan wajah bercahaya di dunia serta akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, keistimewaan kelima dari orang yang sering bersolawat adalah hidupnya dipenuhi keberkahan dan wajahnya bercahaya baik di dunia maupun di akhirat. Inilah keistimewaan yang seringkali tidak langsung disadari, tetapi sangat nyata dirasakan oleh mereka yang istiqomah dalam bersolawat. Keberkahan adalah sesuatu yang tidak selalu terlihat secara kasat mata, tetapi sangat terasa dalam kehidupan. Ia bukan sekadar banyaknya harta, panjangnya umur, atau tingginya jabatan. Keberkahan adalah ketika apa yang kita miliki membawa kebaikan, ketenangan, dan manfaat yang luas. Orang yang sering bersolawat akan merasakan hidup yang lebih berkah. Waktu yang sedikit terasa cukup, rezeki yang tidak terlalu besar terasa mencukupi, dan kehidupan yang sederhana terasa membahagiakan. Ini karena Allah menurunkan keberkahan dalam setiap aspek hidupnya. Seringkali kita melihat ada orang yang memiliki banyak harta, tetapi hidupnya penuh masalah. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tetapi hatinya tenang, keluarganya harmonis, dan hidupnya terasa damai. Inilah salah satu tanda keberkahan. Solawat menjadi salah satu kunci turunnya keberkahan tersebut. Ketika seseorang memperbanyak solawat, ia sedang membuka pintu rahmat Allah. Dan ketika rahmat Allah turun, maka keberkahan akan mengikuti. Keberkahan juga terlihat dalam hubungan dengan orang lain. Orang yang sering bersolawat cenderung memiliki akhlak yang lebih baik. Ia lebih sabar, lebih lembut, dan lebih mudah memaafkan. Sikap ini membuatnya disukai oleh banyak orang dan memudahkan dalam bersosialisasi. Tanpa disadari, ini juga menjadi bagian dari keberkahan hidup. Karena hubungan yang baik dengan sesama manusia akan membawa banyak kebaikan dalam kehidupan. Selain itu, wajah orang yang sering bersolawat juga akan terlihat lebih bercahaya. Ini bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang pancaran dari dalam hati. Cahaya iman yang tumbuh karena zikir dan solawat akan memancar melalui wajah dan sikap seseorang. Kita mungkin pernah melihat seseorang yang wajahnya terlihat teduh, menenangkan, dan penuh kedamaian. Ketika berada di dekatnya, kita merasa nyaman. Salah satu sebabnya bisa jadi karena hatinya dipenuhi dengan zikir dan solawat. Cahaya ini adalah anugerah dari Allah. Ia tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dipalsukan. Ia muncul dari hati yang bersih dan dekat dengan Allah. Di akhirat nanti, cahaya ini akan menjadi sangat penting. Dalam kegelapan hari kiamat, orang-orang yang memiliki cahaya akan lebih mudah melewati berbagai tahapan, termasuk saat menyeberangi syirat. Cahaya itu akan menjadi penuntun dan penyelamat. Orang yang sering bersolawat memiliki peluang besar untuk mendapatkan cahaya tersebut. Karena solawat adalah salah satu amalan yang membawa cahaya dalam kehidupan. Saudaraku, hidup yang berkah dan wajah yang bercahaya adalah dambaan setiap orang. Namun tidak semua orang tahu bagaimana cara mendapatkannya. Banyak yang mengejar dunia tanpa menyadari bahwa keberkahan hanya datang dari Allah. Dengan memperbanyak salawat, kita sedang menjemput keberkahan itu. Kita sedang mengisi hidup kita dengan sesuatu yang bernilai tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat juga membuat hidup terasa lebih ringan. Masalah tetap ada, tetapi tidak terasa membebani. Hati tetap tenang, meskipun keadaan tidak selalu sesuai harapan.
Ini adalah tanda bahwa Allah telah memberikan keberkahan dalam hati. Keberkahan juga terlihat dalam keluarga. Orang yang sering bersolawat cenderung membawa suasana yang lebih tenang dalam rumah tangganya. Ia lebih sabar menghadapi pasangan, lebih bijak dalam mendidik anak, dan lebih mampu menjaga keharmonisan. Ini semua adalah bentuk keberkahan yang sangat berharga, karena keluarga yang harmonis adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita menginginkan hidup yang penuh keberkahan, maka jangan tinggalkan sholawat. Jadikan ia sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Tidak perlu menunggu waktu khusus, ucapkan sholawat di mana saja dan kapan saja. Jadikan ia sebagai kebiasaan yang melekat dalam diri kita. Mulailah dari hal kecil, tetapi lakukan dengan istiqomah. Karena amalan yang sedikit namun terus dilakukan lebih dicintai oleh Allah daripada amalan besar yang hanya sesekali. Insya Allah, dengan istiqomah dalam bersolawat, kita akan merasakan perubahan yang luar biasa. Hidup menjadi lebih berkah, hati menjadi lebih tenang, dan wajah menjadi lebih bercahaya. Dan yang paling penting, kita akan mendapatkan kebaikan yang besar di akhirat nanti. Karena sejatinya, kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah yang kekal. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan, wajahnya bercahaya, dan hatinya selalu dekat dengan Allah melalui sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari pembahasan yang telah kita lalui bersama, kita bisa melihat bahwa sholawat bukanlah amalan biasa. Ia adalah amalan yang ringan di lisan, tetapi sangat besar dampaknya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan, bisa dikatakan bahwa sholawat adalah salah satu kunci kehidupan yang penuh ketenangan, keberkahan, dan keselamatan. Keistimewaan pertama yang telah kita bahas adalah bahwa orang yang sering berselawat akan memiliki hati yang tenang dan hidup yang lebih damai. Di tengah berbagai tekanan dan ujian hidup, selawat menjadi penyejuk hati. Ia menenangkan pikiran, melembutkan jiwa, dan membuat seseorang mampu menghadapi masalah dengan lebih sabar dan bijak. Ketenangan ini bukan berasal dari dunia, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Kemudian, keistimewaan kedua adalah diampuninya dosa-dosa dan diangkatnya derajat oleh Allah. Setiap sholawat yang kita ucapkan menjadi sebab dihapusnya kesalahan dan ditinggikannya kedudukan kita. Ini adalah bukti betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang mencintai Rasul-Nya. Dengan sholawat, kita seperti membersihkan diri setiap hari dari dosa yang mungkin kita lakukan, baik yang disadari maupun yang tidak. Selanjutnya, keistimewaan ketiga adalah dimudahkan urusan hidup dan dilapangkan rizkinya. Orang yang sering berselawat akan merasakan bahwa hidupnya lebih ringan. Masalah terasa lebih mudah dihadapi dan jalan keluar sering datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki yang diperoleh pun terasa lebih berkah, cukup, dan menenangkan hati. Keistimewaan keempat adalah mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Ini adalah keistimewaan yang sangat agung. Di hari di mana semua manusia membutuhkan pertolongan, orang yang sering berselawat memiliki harapan besar untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kedekatan dengan Rasulullah di akhirat nanti adalah impian yang sangat mulia. Dan yang terakhir, keistimewaan kelima adalah hidup dipenuhi keberkahan dan wajah yang bercahaya di dunia serta akhirat. Orang yang sering berselawat akan merasakan hidup yang lebih bermakna. Apa yang dimiliki terasa cukup, hubungan dengan sesama menjadi lebih baik, dan hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Cahaya dari dalam hati akan terpancar melalui sikap dan wajahnya, memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Dari semua keistimewaan ini, kita bisa memahami bahwa selawat bukan hanya tentang pahala, tetapi juga tentang perubahan hidup. Ia mengubah cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita menjalani kehidupan. Saudaraku, mungkin selama ini kita menganggap selawat sebagai amalan yang biasa saja. Kita melakukannya sesekali, tanpa benar-benar menyadari betapa besar manfaatnya. Namun setelah kita memahami keistimewaannya, semoga hati kita tergerak untuk menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai, tidak perlu menunggu waktu luang. Mulailah dari sekarang, dari yang sederhana. Ucapkan sholawat dengan penuh kesadaran, dengan rasa cinta, dan dengan harapan mendapatkan ridho Allah.
Karena sesungguhnya setiap selawat yang kita ucapkan tidak akan sia-sia. Ia akan kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam bersolawat, yang merasakan keistimewaannya dalam hidup dan yang mendapatkan kebahagiaan sejati karena kedekatan dengan Allah dan Rasul-Nya. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan mampu menggerakkan hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan tanpa mendekat kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena telah menyia-nyiakan waktu tanpa memperbanyak amalan yang bernilai tinggi di sisinya. Salawat adalah amalan yang sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa menjadi penolong kita di dunia, penerang di alam kubur, dan penyelamat di akhirat. Maka jangan pernah meremehkannya. Mulai hari ini, mari kita biasakan diri untuk bersolawat. Jadikan ia sebagai bagian dari aktivitas harian kita. Ucapkan di saat lapang maupun sempit, di saat bahagia maupun sedih. Jadikan solawat sebagai teman setia dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah, menerima setiap salawat yang kita ucapkan, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata, semoga kita semua mendapatkan keberkahan hidup, ketenangan hati, dan keselamatan di dunia serta akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.